Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri ramalan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib yang paling disegani karena menguasai Laut Selatan Jawa atau dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul memberikan ramalan kejadian bencana besar yang akan terjadi di tahun 2024. Dalam ramalannya, ada dua daerah yang dihimbau untuk harus berhati-hati. Seperti yang umum diketahui, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara bahari, mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam dan menjamur dalam keseharian masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa Laut Selatan Nusantara yang telah tersebar di masyarakat luas ini? Lalu apa saja kabar terkait dengan bencana akhir tahun hingga awal tahun di Indonesia? Di tahun 2024 ini banyak perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia. Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal yang sudah terkenal di media sosial. Namun, ada yang berbeda pada ramalan yang satu ini, sebab berasal dari penguasa Laut Selatan Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Sebelum kita akan memasuki pembahasan mengenai peristiwa yang terekam dalam sebuah video di media sosial Facebook yang telah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, ada sebuah festival atau upacara adat yang dilakukan di sekitar pantai selatan. Dalam upacara tersebut, ada seorang wanita yang berpakaian layaknya tokoh penunggu laut pantai selatan Jawa atau Nyi Roro Kidul. Sebelum acara tersebut selesai, ada peristiwa yang cukup menarik. Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut tiba-tiba dirasuki oleh roh yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu dan penjaga Laut Selatan Jawa. Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan diangkat oleh beberapa laki-laki di belakangnya. Pada saat itu terjadi, ia sempat berujar mengenai bencana yang akan terjadi di tahun 2024. Di dalam ramalannya, sosok tersebut atau wanita itu menyebutkan bahwa di tahun 2024 akan ada banyak bencana yang melanda Nusantara. Khususnya bencana alam akan silih berganti, mulai dari gempa bumi hingga gunung-gunung yang akan meletus. Berhati-hatilah pada tahun 2022 sampai tahun 2025 akan ada gejolak besar. Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur, ujar sosok wanita yang katanya dirasuki sosok Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita semua ketahui, Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Pegunungan Kendeng mencakup dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, serta termasuk beberapa kabupaten. Hancurnya sebelah selatan dari Pegunungan Kendeng tersebut, menurut penuturannya, diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ia juga memperingatkan kepada manusia bahwa bumi semakin tua dan juga semakin bergetar karena umurnya. Memang, kita tidak bisa mempercayai penuh atas ramalan-ramalan yang beredar di dalam masyarakat ini. Akan tetapi kita harus waspada setiap saat untuk menanggulangi bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga memberikan pesan yang menyeramkan untuk umat manusia. Berhati-hatilah di tahun 2024. Pesan tersebut disampaikan oleh Nyi Roro Kidul saat warga mengatakan upacara larung sesaji. Larung sesaji adalah upacara persembahan sebagai rasa syukur warga akan hasil panen dan tangkapan ikan yang melimpah.
Tradisi larung sesaji telah lama dilakukan secara turun-temurun di bibir pantai Geliat di sebuah gunung kapur di desa setempat. Belasan kepala kambing, lembu, dan kerbau dipersembahkan dalam upacara larung sesaji. Setelah kepala kambing, kerbau, dan lembu tersebut dilemparkan ke laut, kemudian ada mediator yang kesurupan Nyi Roro Kidul. Saat mediator kesurupan Nyi Roro Kidul itulah kemudian memberikan wejangan kepada masyarakat. Berikut adalah pesan yang disampaikan Nyi Roro Kidul melalui seorang mediator. Yang pertama, memintalah hanya kepada Allah. Jangan meminta kepadaku dan juga pengikutku, namun mintalah hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya, termasuk kamu wahai manusia. Yang kedua, para laki-laki harus hormat dan sayang kepada orang tua. Ingatlah wahai laki-laki semuanya, dari mana kamu berasal. Berbaktilah kepada orang tuamu. Selain itu, laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh atas kedua orang tuanya. Yang ketiga, larung sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa. Nyi Roro Kidul dan pengikutnya hanya menjaga, membangkitkan, dan melestarikan budaya Jawa. Orang Jawa jangan sampai lupa kepada adat dan budayanya, tetapi lestarikan tradisi dan meminta hanya kepada Allah. Yang keempat, larung sesaji untuk menghormati leluhur. Adanya persembahan sesaji ini bukan untuk melakukan puja dan puji kepadaku, namun ditujukan sebagai rasa hormat kepada leluhur dan tidak dapat digunakan untuk meminta sesuatu yang tidak baik. Mintalah hanya kepada Allah. Yang kelima, mengejar pangkat dan jabatan. Sekarang ini semuanya hanya mengejar pangkat dan derajat serta kewibawaannya saja, sampai tidak ingat orang tua dan saudaranya. Seharusnya ketika mengejar pangkat dan jabatan harus tetap mengutamakan keluarga. Yang keenam, sembahlah Allah. Pesan keenam Nyi Roro Kidul adalah hajakan untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang maha benar dan disembah kecuali Allah. Kemudian yang ketujuh, jangan ribut. Pesan yang ketujuh dari Nyi Roro Kidul adalah jangan suka membuat keributan. Meskipun berbeda guru, jangan suka ribut dan mencari keributan, selalu bertengkar. Karena sama-sama menyembah Allah, tugas kita hanyalah bertakwa kepada Allah.